Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan untuk chapter 5, conditional sentences, sentences, types and punishing. Snapshot adalah konteks kehidupan kita, merencanakan banyak hal atau aktivitas untuk dilakukan. Berbagai perihal masa kini hanya sebatas bisa dikhayalkan terjadi atau dilakukan, dan berbagai hal lain di masa lalu direka ulang atau bahkan kadang disesalkan dalam konteks of communication. Semua rancangan atau kemungkinan, semua khayalan, dan semua hal atas aktivitas di masa lalu dapat diungkapkan dengan menggunakan kalimat penggadaian atau di dalam bahasa Inggris populer disebut conditional sentence. 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 Tidak ada alasan lain yang lebih populer tentang pentingnya mempelajari conditional sentence, kecuali karena bentuk kalimat tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana atau perkiraan terjadinya sesuatu khayalan, atau penyesalan atas terjadinya sesuatu hal di masa lalu. Topik conditional sentence ini sudah mulai diajarkan di sekolah menengah. Bahkan sampai ke perguruan tinggi pun topik ini masih diajarkan kepada mahasiswa program studi bahasa Inggris. Meskipun sekilas tampak begitu simpel, dan bila setiap kali disuguhi soal penggunaan conditional sentence tersebut, kita pasti bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi kurang terbiasanya pola kalimat tersebut digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari, menyebabkan pengguna pada setiap bentuk perbincangan atau tulisan akhirnya menjadi sering terlupakan. Oleh ka- oleh karena sering terlupakan, kita biasanya akan banyak mengalami kesulitan jika kita harus menggunakan pola kalimat tersebut dalam penulisan naskah. Melalui pembahasan di dalam Clue 5 ini, saya ingin mengajak Anda untuk belajar lebih mudah tentang fungsi dan penggunaan conditional sentence dalam konteks komunikasi, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Menurut pengamatan saya, pola conditional sentence yang paling mudah dan relatif banyak digunakan adalah conditional sentence tipe satu, yang fungsi utamanya untuk mengungkapkan suatu rencana, future plan, atau kemungkinan, the possibility, terjadinya suatu hal. Sedangkan pola conditional sentence type 2 adalah conditional sentence type 3, ternyata jarang digunakan. Ciri semua bentuk conditional sentence terletak pada penggunaan pada kalimat pertanyaan, suatu rencana, kemungkinan, khayalan, atau penyesalan dengan menggunakan kalimat kompleks sentence, yang di dalam terdapat dua buah klausa, satu anak kalimat subclause dan dua induk kalimat main clause. Sementara itu, ciri yang membedakan conditional sentence dengan kompleks sentence pada umumnya terletak pada penggunaan kata penghubung if, seandainya, seandainya, andaikan saja. Pada conditional sentence di bagian anak kalimat, in detailed pattern, seperti telah disebutkan di atas dalam bahasa Inggris yang telah
Diperkenalkan tiga tipe conditional sentence yang secara umum dikategorikan dengan istilah conditional type 1, conditional type 2, dan conditional type 3. Type 3, di mana masing-masing memiliki fungsi dan pola yang berbeda pada setiap pengguna conditional sentence. Ini kalimat selalu diwarnai dengan kondisi seandainya atau andaikan saja, if. Berikut pembahasan secara ringkas dan praktis dari masing-masing conditional sentence. A. Conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 ini memiliki frekuensi penggunaan aktivitas komunikasi yang cukup tinggi. Fungsi utamanya adalah untuk mengungkapkan suatu rencana plan, perkiraan prediction, atau suatu kemungkinan possibility. 1. Suatu rencana aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan plan. Jika melamar kerja sebagai seorang dosen, Anda dapat mengatakan hal tersebut dengan if I can finish my study in the university within within your years, I will apply for a job as a lecturer lecturer lecturer. Jika Anda tidak memiliki acara pada hari Minggu besok, Anda berencana untuk berkunjung ke rumah teman. Kalimat tersebut dapat Anda ungkapkan, if I have nothing to do on Sunday, I will visit my friend. Jika teman Anda, Stella Lopez, tidak keberatan, Anda ingin mengajaknya pergi ke pantai, pesan demikian dapat Anda tulis. If Stella Lopez doesn't mind, I will take her to the beach. To beach. Jika ia tidak memiliki uang, Anda yang akan membayari. Kalimat tersebut dapat Anda ungkapkan, if she doesn't have enough money, I will pay all the costs. Jika ayah Anda mengizinkan Anda akan memakai mobilnya ke pantai, hal tersebut dapat Anda tulis, if my father lets me use his car, I will drive her to the beach. Beach, pantai. Anda juga berencana mengadakan acara camping bersama beberapa teman kelas jika orang tua Anda mengizinkan. Hal tersebut dapat Anda tulis sebagai berikut. If my parents let me, I will go on camping with some classmates. Jika cuaca bagus, Anda merencanakan tinggal camping resorts, resorts selama beberapa hari. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan, if the weather is good, I will spend several days in the camping resort. Jika kondisi memungkinkan, Anda memilih memasak untuk makan pagi dan siang, bukan membelinya. If it is possible, I will cook for breakfast and lunch. Apabila Anda mengetahui beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah rencana atau aktivitas kebijakan dan sebagainya, Anda dapat menggunakan bentuk conditional sentence type 1. Jika anggaran tidak cukup memenuhi kebutuhan nasional, perintah akan menaikkan
menaikkan lagi harga BBM. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan if the national budget is not enough to meet the national needs. The government will increase the price of fuels again. Jika hasil quick account tidak memenuhi target, beberapa partai politik akan berkolaborasi untuk memenangkan pemilu. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan if the result of quick account doesn't meet the target, some political parties will make collaboration. Anda mengetahui polisi sekolah Anda, yaitu bahwa jika tahun depan banyak siswa yang tidak lulus, kepala sekolah Anda merencanakan membangun satu kelas khusus bagi mereka untuk belajar. Anda dalam mengucapkan, ehm, if too many students dan pass the national exam next year, the headmaster will build a special class for them to study. Jika anggaran kegiatan pembelajaran tidak mencukupi, manajemen sekolah berencana menaikkan uang SPP. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan if the budget is not enough to support the process of teaching and learning. The school management will increase the tuition fees. Anda ingin mengatakan bahwa jika Anda dapat lulus ujian dengan nilai bahasa Inggris 9.0, 9,0, orang tua Anda akan membelikan sebuah keyboard Roland. Hal tersebut Anda tulis, if in the final exam I get 9,0 on my English, my parents will buy me a new Roland keyboard. Tuh, suatu hal kemungkinan atau diperkirakan akan terjadi possibility. Jika dalam minggu ini tidak turun hujan, para petani mungkin akan menderita kerugian yang cukup banyak. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan if it doesn't rain this week. Farmers will suffer too much loss in their crops. Jika masyarakat merasa kesulitan mendapatkan BBM, mereka mungkin akan melakukan unjuk unjuk rasa nasional kepada pemerintah. Yang dapat Anda ungkapkan, if the people find it difficult to get any fuels, they may walk out for a national protest. Jika terlalu banyak siswa yang datang terlambat, manajemen sekolah mungkin akan menerapkan sistem hukuman belajar di luar kelas. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan if there are still too many students coming late to school. The school management may launch a punishment system of learning outside the class for them. Anda memprediksi bahwa jika harga telepon
semakin murah, mungkin akan semakin banyak siswa yang memilikinya. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan if the prices of cell phones keep decreasing, there will be many students who will have them. Jika setiap siswa sekolah memiliki cellphone, maka bisnis di bidang tersebut akan sangat menguntungkan. Hal demikian dapat Anda ungkapkan if very school student has got a cell phone. Business on cell phones will be very profitable. Anda memprediksi jika hujan terus-menerus mengguyur kota Anda, maka dipastikan akan terjadi banjir. Demikian dapat diungkapkan, if it rains too much in my city, I am sure that flood will be inevitable. Dari beberapa contoh pengguna conditional sentence type 1 di atas dapat disimpulkan secara praktis. Kalimat terdiri dari dua buah klausa, anak kalimat, subclause, dan induk kalimat, main clause. Subclause berisi suatu ungkapan atau ekspresi kondisi persyaratan, condition, dan main clause berisi suatu ekspresi akibat, konsekuensi, konsekuensi atau kondisi atau atas kondisi atau persyaratan yang dituangkan dalam subclause tersebut. Subclause yang merupakan ekspresi kondisi atau persyaratan selalu menggunakan formula if plus clause present tense. Main clause yang merupakan ekspresi akibat atau konsekuensi menggunakan formula kata kerja predikat dengan modal will. Formula kata kerja predikat secara praktis akan terlihat sebagai berikut. If ditambah verb 1, subject plus will verb 1. Berikut beberapa contoh lain tentang rencana atau kemungkinan yang dapat diungkapkan dengan conditional sentence type 1. Anda memikirkan bahwa jika presiden datang mengunjungi desa mereka, kemungkinan orang-orang akan merasa senang. Hal tersebut dapat diungkapkan if the president comes to visit the village. The people of the village will be very happy to greet him. Anda yakin bahwa orang-orang mungkin tidak akan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari jika biaya hidup terus-menerus meningkat. Dapat diungkapkan, if the cost of living always keeps increasing, many people will not be able to pay for their daily bills. Anda yakin bahwa jika hujan tidak turun dalam 2 bulan, para petani akan kehilangan panenannya. If the rain doesn't fall in 2 months, farmers will lose their crops. Anda yakin bahwa jika para siswa tidak memiliki persiapan ujian yang lebih baik, mereka tidak akan lulus. If students don't have better preparation for the exam, they will not pass.
Anda memperbaiki, eh, Anda memperkirakan bahwa jika angka jika angka pengangguran pada tahun yang akan datang lebih rendah, angka kejahatan pun juga akan semakin lebih rendah, bahkan hingga 50%. If the unemployment rate is lower in this coming year, crime rate will drop into 50%. Dengan demikian, conditional sentence type 1 dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana yang masih akan dilakukan untuk atau kemungkinan yang diperkirakan akan terjadi. B. Conditional sentence type 2. Frekuensi penggunaan conditional sentence type 2 ini dapat dikatakan relatif rendah pada banyak kegiatan komunikasi atau bentuk teks. Fungsi utama kalimat tipe 2 adalah untuk mengungkapkan suatu khayalan, imi, imagination, imajinasi. Jika dilihat dari fungsi, kalimat tersebut secara praktis dapat dibedakan menjadi dua bagian saja. Satu, digunakan bila ada Anda ingin mengungkapkan suatu imagination, imajinasi, yaitu tentang suatu hal masa kini yang hanya sebatas khayalan saja dan secara rasional tidak mungkin bisa terjadi. Saat ini musim hujan, para petani mendapatkan panen yang baik karena tersedianya cukup air untuk sawah mereka. Lalu Anda berkhayal andai saja pada saat ini tidak turun hujan dan tidak tersedia cukup air, maka para petani pasti tidak bisa panen. If it didn't rain, the farmer would lose too many crops. Realitanya, petani dapat panen karena cukup air hujan. Anda berkhayal bahwa jika harga BBM tidak mahal, mungkin biaya hidup pun juga tidak akan mengalami kenaikan. Hal demikian dapat Anda khayal if the price of tools were not expensive. The cost of living would not be more expensive too. Anda berkhayal bahwa jika yang jika uang pendidikan di perguruan tinggi tidak mahal, pasti akan lebih banyak orang yang bisa kuliah. Hal demikian dapat Anda khayalkan if the tuni- tuition fee at the university were not expensive. There would be more young people going to university. Apakah berkhayal bahwa jika harga kendaraan bermotor semurah dahulu, pasti akan lebih banyak orang yang bisa memilikinya. Hal demikian dapat Anda khayalkan if the price of motor vehicles were as cheap as in the past time. Many more people would have them. Saat ini masih tengah-tengah masa aktif sekolah atau kuliah, lalu Anda berkhayal andaikan saja saat ini adalah masa liburan. Anda akan pergi ke pantai dan berenang. Hal demikian khayalkan if there were holiday no, I would go to the beach and swim.
Saat ini masih banyak para sarjana yang menganggur. Anda berkhayal Anda saja banyak perusahaan yang bisa merekrut mereka. Tentu mereka tidak menjadi masalah dalam kehidupan. Hal demikian kan. If many more companies could hear them, they would now be another part of these living problems. Saat ini banyak para lulusan universitas yang bermental bisnis sehingga mereka menganggur. Lalu Anda berkhayal, andaikan saja mereka memiliki mental bisnis, mungkin sekali mereka tidak lagi menganggur. Hal demikian, if university graduates had business skill, they would not be jobless. Saat ini banyak kaum muda yang menganggur. Lalu Anda berkhayal, andai saja mereka memiliki pekerjaan yang pasti, mereka pasti tidak menjadi pengamen bas. Atau sebenarnya, if they worked had jobs, they would not be the bus musician. Musician. Kegiatan sekolah biasanya berakhir jam 13.30. Andai saja kegiatan sekolah berakhir jam 12.00. Pasti para siswa tidak merasa kecapean. Hal demikian dapat Anda khayakan if school time
ended at 12:00. Student would not feel to here. 2. Digunakan bila Anda ingin menggunakan suatu imajinasi tentang suatu pekerjaan atau aktivitas yang hanya sebatas khayalan, bukan untuk direalitakan. Anda berkhayal bahwa jika pada saat ini seorang memberikan uang 5 juta rupiah kepada Anda, maka uang tersebut akan Anda gunakan untuk membeli sebuah Yamaha keyboard. Khayalan demikian dapat Anda ungkapkan, if someone give me 5 juta, if would spend it for new Yamaha keyboard. Anda berkhayal jika seorang penyanyi dangdut datang mengajak menikah, mengajak menikah. Anda mungkin tidak akan menolak. Hal demikian dapat Anda khayalkan if a dangdut singer came and asked me to marry her. I would not refuse it. Anda berkhayal jika Anda memenangkan undian 1 miliar. Jika Anda akan bertamasya ke luar negeri, lalu pulang membawa seorang khayalkan if a one lottery of 1 billion rupiah. I would have a holiday abroad and be back with someone to marry. Anda tidak memiliki BMW. Anda berkhayal, andai saja saat ini Anda memiliki sebuah BMW. Anda akan selalu berlibur akhir pekan bersama teman-teman kelas. Hal demikian dapat Anda ungkapkan if I had a new BMW, I would always take my classmate for weekend vacation. Vacation. Saat ini Anda hanya memiliki uang 500.000 rupiah. Anda berhayal andai saja pada saat ini Anda memiliki 10 juta. Anda akan membeli laptop baru. Khayalan tersebut, if I had 10 juta rupiah, no, I would buy a new laptop. Anda tarik pada salah satu teman kelas yang sudah memiliki teman dekat. Lalu, Anda berkhayal, andaikan saja Anda bisa menjadi kekasihnya. Anda berjanji akan selalu setia. Khayalan tersebut, I see, I if she were still single and if I could be her very best friend, I would promosi to be faithful. Dari beberapa contoh penggunaan conditional sentence type 2 di atas dapat disimpulkan secara praktis. Berikut ini kalimat terdiri dari dua klausa, subclause dan main clause. Subclause berisi suatu mengungkapkan atau ekspresi kondisi persyaratan, dan main clause berisi suatu ekspresi akibat atas kondisi persyaratan yang
dituangkan dalam subclause. Subclause yang merupakan ekspresi kondisi persyaratan dituangkan dengan menggunakan formula if plus clause past tense. Khusus untuk kata kerja, bisa selalu mengambil bentuk where untuk semua subjek kalimat. Main clause yang merupakan ekspresi akibat atau konsekuensi menggunakan modal word pada kata kerja predikatnya. Formula kata kerja predikat secara praktis akan terlihat if plus verb to past tense subject plus would verb to. Berikut beberapa contoh lain kekhayalan yang dapat digunakan dengan tulisan to. Jika sekolah gratis, orang-orang Indonesia akan menjadi lebih terdidik dan kemungkinan mereka dapat membuat kemajuan dalam hidup mereka. Batas imajinasi karena kenyataan sekolah harus membayar mahal. Hal demikian mengungkapkan if it were free of charge to go to school, Indonesian people would be better edu educate, educated and they will make significant progress in their life. Andai saja orang tidak harus membayar pajak listrik, mereka mungkin akan bisa membangun lebih banyak. Hal demikian digagalkan if people didn't have to pay for their electricity bills. They could save more. Anda berhayal andai saja semua koruptor di negeri ini mendapatkan ganjaran minimal 10 tahun penjara. Orang dipastikan tidak berani melakukan korupsi. Khayalan demikian dapat Anda ungkapkan. If all the corruptors got at least 10 years in jail, people would be afraid to do corrup- corruption of Anakin. Dengan demikian, conditional sentence type 2 dapat digunakan untuk menggunakan suatu khayalan, angan-angan, atau hal-hal yang lain dianggap mustahil terjadi atau mustahil dilakukan. Uh, Conditional sentence type 3 frekuensi penggunaan kalimat jenis ini relatif rendah karena belum banyak siswa atau mahasiswa yang memahami cara penggunaan dan fungsinya secara praktis. Dapat saya jelaskan kepada Anda tentang conditional sentence type 3 sebagai berikut. Aku nggak video nggak video. Bahasa Inggris. Oh, digunakan bila kita hendak menggunakan suatu penyesalan, regret atas suatu aktivitas yang sudah terlanjur dilakukan di waktu lalu, dan aktivitas itu dianggap negatif dan merugikan. Tahun lalu Anda tidak mengambil kursus komputer, sehingga Anda tidak bisa menulis tugas akhir dengan komputer. Penyesalan demikian. Anda dapat mengungkapkan, if I had taken a computer class last year, I could have done my final text
baik komputer. Anda mendapatkan undangan ke pesta pernikahan kemarin, tetapi Anda tidak datang karena turun hujan. Anda menyesal tidak menghindari pesta tersebut. Penyesalan tersebut dapat Anda ungkapkan, if it didn't rain, I could have come to the wedding party. Anda menyesal telah pergi ke diskotik 3 bulan yang lalu sehingga Anda terseret ke dunia bebas, kurang pantas. Penyesalan tersebut dapat Anda ungkapkan, if only I had never gone to the disco, the queue 3 months ago. I would not have involved in the immoral traits. Digunakan bila kita hendak mengungkapkan hal-hal yang pantas disesalkan karena sudah terlanjur terjadi atau hal-hal yang diharapkan terjadi tetapi tidak menjadi kenyataan. Bulan lalu tidak ada hujan sama sekali sehingga banyak sumur yang tidak terisi air. Kejadian tersebut dapat Anda lakukan, if only it had rained much. Some wells wouldn't have lost their water. Anda saja tidak terjadi krisis moneter di waktu lalu, pasti tidak terjadi chaos pada saat itu. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan, if the monetary crisis had not occurred in our country, chaos would not have occurred either. Anda menyesal Anda menyesal teman Anda tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalu. Dapat dipastikan bahwa pada saat itu ia tertangkap ke dalam pergaulan bebas. Hal demikian kan, if only my best friend had lived her bad routines, she would not live been involved in the free lifestyle. Dari beberapa contoh penggunaan conditional sentence type 3 di atas dapat disimpulkan secara praktis. Beberapa hal penting berikut ini. Kalimat terdiri dari dua buah klausa, subclause dan main clause. Subclause berisi suatu ungkapan atau ekspresi kondisi persyaratan condition, dan main clause berisi suatu ekspresi konsekuensi atas kondisi persyaratan yang dituangkan dalam subclause tersebut. Subclause yang merupakan ekspresi kondisi pernyataan menggunakan formula if plus clause past perfect tense. Main clause yang merupakan ekspresi akibat atau konsekuensi menggunakan formula Word F plus verb 3. Formula kata kerja pendidikan secara praktis akan terlihat. If plus had verb, verb 3. Subject plus would have plus verb 3. Berikut beberapa contoh lain tentang penyesalan regret type 3. Anda menyesal tidak semua lulus SLTA beberapa tahun yang lalu dapat melanjutkan kuliah sehingga mereka tidak bisa mencari kehidupan yang lebih baik. Penyesalan demikian dapat Anda ungkapkan, if a high school graduate had got the chances to study in the university they could have worked
worked better for their life. Dengan demikian, conditional sentence type 3 dapat digunakan jika Anda ingin menggunakan suatu penyesalan atas suatu hal atau aktivitas di masa lalu yang biasanya bernuansa buruk. Setelah Anda memahami fungsi dan pola conditional sentence, Anda dipastikan tidak lagi memahami kesulitan jika harus mengungkapkan suatu rencana gagasan tentang suatu kemungkinan di masa depan. Hayalan yang Hayalan dan penyesalan, pengetahuan dan pemahaman Anda tentang conditional sentence akan menambahkan kualitas tulisan Anda. Good luck, always do the best and love sincerely. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.